Politik itu mempengaruhi masa depan rakyat loh. Dan jika politik yang dianut tidak sesuai norma maupun etika, ya kudu dilawan. Iya. Tinggal kita melawannya bagaimana, cara-caranya seperti apa. Hidup itu adalah pertunjukan yang sangat menakjubkan. Maka jangan lelah untuk mengejar bahagia. Jangan suka bertengkar. Apalagi emosi. Maka bahagia itu akan jauh dari kehidupan kita. Nah, kejadian yang kemarin saya lihat, mau berantemnya Pak Sylvester Matutina sama Mas Rocky Gerung. Jadi penanda ini. Kalau para pembela Mulyono sekarang itu pada emosian, ora bahagia. Gak ngerti wae nih, kok sampai tensi tinggi banget ini. Jangan-jangan ya nggak cerdas, otaknya kecil lah. Kayak lost control gitu. Nah itu bila dialognya bukan di media TV, oh bisa wis bras wis kepruk-keprukan. Iya, moncrot kabeh tuh. Bisa masuk ke ranah hukum. Untung itu di media live di TV sehingga banyak yang mengawasi dan memberikan lerai di situ. Wane orang kacau. Walaupun tidak sampai ada kekerasan waktu itu karena sudah lerai itu. Masih bisa pada batas-batas wajar. Ini dilihat tetap memalukan. Ngisi sini gitu loh. Bagi begawan, membela seseorang itu kan nggak perlu segitunya lah. Ya ketok banget emang jilat kalau membelanya kayak gitu tuh. Ya bener apa yang dikatakan Rocky Gerung. Cara membela seorang relawan seperti itu nganti direwangi kayak gitu ya. Itu karena menjilat aja. Dan tidak cerdas. Otaknya kecil. Akhirnya emosinya tinggi. Memangnya yang dibela itu sudah ngasih apa sih ke mereka itu? Kok di segitunya gitu loh membelanya. Loh kebijakan-kebijakan Mulyono kan ya bagus, yang bagus. Ya sudah sewajarnya. Lah wong dia dibayar, digaji, diberi fasilitas yang lengkap dari pajak negara yang kita berikan kepada negara. Itu memang tugasnya. Jadi nenek presiden, gubernur, bupati, wali kota bekerja bagus ya harus semestinya. Wong wis dibayar, ndak kita gumun ngopo itu loh. Kalau mereka nggak bisa kerja, justru kita kritik. Biayar kan nyambut gawe. Nah, nyambut gawe apa? Ya sudah, balancing lah antara yang dia dapatkan fasilitasnya dengan kerjanya dia. Nah iya toh. Lantas bila ada kritik-kritik, ada penilaian dan sorotan, harusnya ya bantah saja dengan argumentasi yang masuk akal nalar. Nek gak bisa belain, ya meneng wae lah. Ben kita pinter, menengi kita pinter loh. Oh diam adalah emas kadang-kadang. Mulanya pengen duwe emas meneng wae. Ngapain nih? Ngapain mesti emosi itu? Memang bila nggak bisa belain, lalu utangnya nambah, gitu. Kan ya enggak. Lalu jadi kurus, kan enggak juga. Atau bila bisa belain, dapat penghargaan dari Mulyono itu, dapat piala, kan ya tidak toh. Lah Bung Sylvester ini pikirkan lagi buat melampiaskan emosinya. Tidak mengontrol diri itu. Itu memalukan, Bung. Kasihan sama relawannya. Jadi tercoreng gara-gara emosi yang tak terkendali. Siaran langsung lagi, tonton saya Indonesia. Runyam. Lah meski begitu, memang ngadepin Bung Rocky Gerung ini, itu harus lebih sabar. Lebih rasional. Dia kan seorang filsafat. Banyak menggunakan akal pikiran jernih lah kalau melawan berdebat dengan Rocky Gerung. Karena gini, logika maupun narasi yang dibangun mantan dosen UI itu memang mematik saraf kok. Karena yang dia provokasi itu pikiran kita. Ojo emosi kita. Pikiran kita yang diudal-udal sama Rocky Gerung. Nah kalau kita cerdas, pikiran kita main, kita membantah dengan pikiran-pikiran kita. Dengan argumen-argumen kita, bukan dengan emosi kita, otot kita, bodoh itu namanya. Atau merusak pola pikir itu. Dia ngerti bener loh, gimana caranya membangkitkan syahwat emosi diri. Lawannya, pinter Rocky Gerung, wong filsafat.
Filsafat itu meh kaya wong ora diagama. Sak geleme dhewe. Kata atau kalimat yang diucapkan itu menggunakan kata, nyerempet situasi yang enggak nyaman. Iya tuh, ada kata dungu. Dungu itu sebenarnya kata-kata yang simpel, dipanjangkan terlalu panjang. Sesuatu yang diberikan Tuhan tidak digunakan secara mestinya itu dungu namanya. Nek ngomong gue kedawan, ngomongnya dungu gitu aja. Kan paham banget bila nyimak diskusi atau podcastnya Bung Rocky sama siapa saja lah. Kata dungu, bodoh, tolol, merendahkan itu sering digunakan. Karena itu kata-kata simpel. Nah dipanjangkan itu kesuwen. Nah dalam penilaian Begawan, ya gak pas lah juga penggunaan kata-kata itu. Kata-kata dungu, bodoh, tolol, lebih baik ya diuraikan lah. Itu merangsang respon pihak lain untuk marah, emosi. Gak pas juga penggunaan kata-kata itu. Nah, untuk berdebat gak pas. Di ruang-ruang akademis malahan, ruang intelektual. Gak ada kata-kata bodoh, tolol, dungu. Nah, mengapa caci maki itu membutuhkan kapasitas atau level pemikiran kita? Itu kelasnya di situ. Ya, kelas murahan. Kata atau kalimat yang dipakai menunjukkan level kita di mana. Nek kata cacian sering dipakai atau kata merendahkan orang, ya tempat kita jadi rendah. Tapi Rocky Gerung bisa menempatkan kata-kata itu dengan baik. Karena narasinya itu sangat rapi. Ketika dia memberikan kata dungu, bodoh itu pas gitu loh. Aku yang gumono itu. Ya memang sih, ngomongin relawan itu nggak gampang. Ngandani relawan ini ora gampang. Relawan ini jarine ora dibayar ikhlas. Membantu dengan sukarela nih jalukan oke kok. Orang dikai nesu, itu. Ya contohnya ya konten-konten ngompol ini. Belas sejak episode pertama hingga hampir ratusan. Nggak pernah itu. Nyebut-nyebut kata bodoh, tolol, dungu. Ya kadang-kadang nyerempet sidik. Yang disematkan kepada orang lain loh. Bukan pada objeknya, tapi bukan pada pribadinya. Tapi biasanya pada objeknya. Ini kok ya wae sing isi emosi ya. Haters-hatersnya Begawan itu kayak itu relawan-relawan itu, dan itu menunjukkan relawan yang ngomongnya saru-saru itu yang menunjukkan bahwa otaknya kecil, ya tidak cerdas. Dan yang lebih parah lagi apa yang dikatakan Rocky Gerung itu pas, bahwa orang-orang yang suka marah membela junjungannya itu seorang penjilat, itu benar. Ilmu titen. Kesimpulannya sederhana lah. Seringnya mereka baca dulu judul dong, ya. Cuma baca judul lah kalau di ngompol itu, nggak nyimak isinya, nggak mendengarkan konten secara keseluruhan. Misalnya berdebat ya belum rampung harus dibantah itu. Ya sama dengan nonton konten ngompol ini, burung rampung melihat isi dari awal sampai akhir wis memberi komentar sing ora apik. Ya banyak ketika berdebat juga gitu, belum memberikan pendapat secara komplit, wis dipotong tengah, ya akhirnya akan jadi seperti itu. Ngompol itu nggak mau ada di posisi atau di level rendah, nggak mau. Kita berusaha untuk di level menengah ke atas. Maka tidak baik mengumpat seseorang loh ya, atau pribadi. Pakai kata kotor ke pribadi, mencerminkan ketidakmampuan kita. Lah menjelaskan situasi, ya jadi maaf loh ini Om Begawan nggak akan di situ kalau hal-hal seperti itu. Nah, gini-gini Om Begawan ini kasih seneng loh. Ada penggemarnya itu ngompol itu. Jika ngompol itu serius, ning yo gemeske. Gawe guyu, gawe ngakak, menghibur lah. Nah, pada titik ini bagi Om Begawan ya bukan melawak, saya bukan pelawak. Soalnya tergantung bagaimana kita mentertawakan politik saja. Setidak-tidaknya ngompol itu berusaha menularkan virus merecehkan politik. Gitu. Merecehkan itu dudu terus gampang ke loh, meremehkan atau merendahkan politik. Apalagi tidak menganggap atau politik itu tidak penting. Bukan itu. Melainkan mendidik kita semua serius berpikir tentang politik. Hanya saja suasananya dibuat lucu. Nah, ya supaya menghibur itu. Nah, cek saja bagaimana komika itu, Kiki Saputri itu, Cak Londrong misalnya, Akbar Komika, hingga Mbak Nai Putri Gus Dur. Mbak Inaya kan pernah bilang itu. Dia memberikan narasi seperti ini nih. Sebenarnya hal politik yang kelasnya tinggi, tapi dibuat lucu. Dia pernah mengatakan begini, zaman sekarang ini bener loh, susah cari kerja loh.
Saking susahnya nyari kerja, ya anak-anak presiden sampai dicariin kerja sama bapaknya. Nah itu kan namanya kritik yang lebih cerdas. Ini politik kelas tinggi tapi penyampaiannya lucu. Iya toh? Itu lebih brilian dalam penyampaian itu, lebih mengena dan membuat orang tertawa, terpingkal-pingkal. Bila ada Mulyono di situ, Pak Jokowi, dia mesti ya ikut tertawa, meski hatinya bulan-bulan lesu, marah mungkin. Nah, kebayang nggak? Bila yang lain ketawa, tiba-tiba Pak Mulyono maju lalu emosi sendirian, kan aneh banget. Misalnya dalam suatu gedung ada narasi seperti itu, beliau dong guyu ngekek-ngekek, guyu terpingkal-pingkal lalu dia sendiri emosi kan lucu. Nah di titik itulah Begawan ingin membagi perasaan gembira, senang, suasana hati jadi ringan, meski sebenarnya kondisinya ngenes. Ya toh? Model debat ala Bung Rocky terus terang gak tak senengi sebenarnya. Dia hanya cocok untuk kelompok intelektual, akademisi, ya, memberikan kuliah umum di tataran mahasiswa. Nah, kalau relawan-relawan, oh, mesti padu mereka orang tekan. Dia itu cocok untuk yang hobi mikir abot, Bung Rocky itu. Mainnya pada tataran filsafat, mengaduk-aduk pikiran kita. Iya. Membundetkan logika, bar kuwi langsung bruk, martabatnya dijatuhkan. Ya resikonya ya memang terbuka, respon Bang Sylvester itu jadi bulat-bulat karena memang urat tekan cara berpikirnya. Jangan dikira loh, gawe rumusan buat ngonten ngompol itu gampang seperti yang saya bacakan sekarang. Ya mari mumet bareng. Tahapan itu, wah, nggak langsung jadi, harus rencanakan di planning, ditulis dan sebagainya. Nah, pertama menentukan topik. Kalau mau ngonten loh ini, kuwi ae Begawan kudu nimbang-nimbang lah, harus tanya sana sini, cari literasi dan sebagainya. Nah, kita yang bakal diminati ndi. Yang kedua menemukan kelucuan-kelucuan dari topik atau subtopiknya. Bagaimana narasi kita sampaikan sehingga yang mendengar itu jadi terhibur. Gimana cara merecehkan yang saya ungkapkan. Yang main ranah di recehan politik ya hanya para komika itu. Tapi justru merecehkan ini yang mudah diterima oleh masyarakat. Dan sulit dibantah. Dalam ketegangan Bung Rocky sama Bung Sylvester dalam penilaian ngompol, dalam penilaian Begawan, kabeh salah. Tujuannya membedah sesuatu masalah, itu kan menemukan apa yang kurang harusnya dan apa kelebihannya, bukan ngajak padu. Ya kalau mau kelei ya direngsi tinju sana. Untungnya Bung Rocky itu menang gitu, nggak ngelawan, cuma membantah karena itu dalam arena saling membantah, ada perdebatan. Tapi kata temanku nih, kabarnya itu yang disampaikan ke saya, Bung Rocky itu memang sukanya bikin emosi orang. Memang karakternya gitu. Senengannya gawe ngamuk uang. Disitulah letak kepuasan diri dia. Nah, apa-apa sampai sekarang dia nggak nikah. Pelariannya bikin emosi orang. Ya, kita nggak tahu. Nggak juga sih sebenarnya. Debat-debat akademisi atau debat-debat akademik mesti menguasai banyak teori. Kudu ngapal ke. Dan seumuran Begawan gini, kena nambah ngeluh no, ngapal gak gitu, ngapal ke lagu ya rapal-apal. Jangankan menghafal teori, catatan utang tonggone wae kadang-kadang lali loh. Hidup rakyat ini sapet. Kita mesti jadi penghibur tetangga-tetangga kita. Maka ngompol akan menyampaikan sesuatu yang menghibur, meskipun itu di ranah politik, sing jane abot, ruwet, bundet. Tapi akan kita sampaikan untuk menghibur masyarakat dan supaya paham. Kenapa kita penting merecehkan politik? Sebab politik itu berpengaruh dalam kehidupan kita semua. Tidak bisa kita mengabaikan, tidak menganggap, apalagi belas ramudeng perkembangan terbaru tentang politik. Bahaya itu. Ada itu WART RW yang nggak mau dicampuri secara politik. Salah. Mereka harus mudeng paham tentang politik. Negara itu dikelola secara politik. Lah kok kita merem, diem, sama politik, nabrak-nabrak, nanti gampang dihapusi oleh politisi-politisi itu.
Ya hanya cara menyampaikannya tidak seserius Bung Rocky lah kalau kita akan menyampaikan hal-hal itu. Serius sih nggak apa-apa, tapi jauh kata-kata bodoh, dungu, tolol dan sebagainya. Apalagi dikaitkan nama orang, menghantam pribadi, jangan. Itu bukan budaya kita, budaya Nusantara yang mempunyai budaya adiluhung. Mencaci itu jauh dari tradisi Nusantara. Mboten pareng kata Pak Ustadz. Politik bakal naik kelas bila dibawakan dengan berkelakar, dengan kelucuan. Lelucon politik itu tidak merendahkan atau menyepelekan, justru menggeser agar mudah diterima nalar manusia, nalar yang membaca, yang mendengar dan melihat. Lihatlah terpilihnya Cak Lontong ini, salah satu contoh. Jadi ketua tim sukses Mas Pramono Anung sama Bang Tul itu kena jenius brilian, menempatkan politik dengan jenaka untuk meraih pendukung. Politik itu mempengaruhi masa depan rakyat loh. Dan jika politik yang dianut tidak sesuai norma maupun etika, ya kudu dilawan. Iya. Tinggal kita melawannya bagaimana, cara-caranya seperti apa. Ngompol ini jadi pilihan Begawan buat berjuang, ngasih amunisi bagi rakyat, mencerdaskan rakyat, membantah atau melawan tindakan politik yang nerak-nerak etika, gitu, menginjak-injak norma, mempermainkan aturan dan melanggar konstitusi. Nah ini Ngompol, salah satu yang untuk memberikan tangkisan agar masyarakat juga cerdas untuk menangkis hal-hal tersebut. Ngomong nek perilaku kayak gitu biarkan, negara bakal baik. Wah, lebih rusak. Itu pasti itu. Tidak perlulah meneladani Bang Sylvester. Ora sah, ora iso dicontoh. Yang pakai emosi buat berdebat. Tapi jauhi model berargumentasi kayak Bung Rocky dengan kata-kata yang rapas. Ya gak pas juga. Yang ideal ya bagaimana caranya untuk berdebat atau menyampaikan pendapat. Nek aku ya model kayak Ngompol ini kena paten. Ngomongin politik secara jenaka supaya orang lain tertawa. Gitu. Bahagia harus kita kejar. Karena hidup itu adalah sebuah pertunjukan yang sangat menakjubkan. Gitulah Om Begawan. Tolong Begawan, tolong Ngompol. Dadah.